Mungkin Bapak Ibu sudah melihat, sudah mendengar pidato beliau di PBB, banyak pujian, menjadi sorotan juga karena ini selalu menggaungkan perdamaian, mereka konflik, dan kemarin banyak sekali pujian-pujian dari pemimpin kepala negara. Survei membuktikan cuman 2% responden sangat puas dengan kinerja Gibran bin Jokowi. Lah, bukannya kemarin 71% survei yang puas, kok sekarang jadi 2%? Kemana lagi? Sebagian. Kalau saya masih ya 2% percaya. Sudah sebagian masyarakat ya bisa menilai, punya pemikiran. Hanya orang-orang dungu aja yang kaya, terbaik, pres, termul. Kalau survei 2% ini baru benar kepuasan rakyat Indonesia. Termul yang milih. Kalau 75% survei itu punya Bapak Prabowo. Kamu tahu nggak? Tuh yang benar. Hanya 2% responden sangat puas keberadaan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Hanya 2% bro. Termul, gimana keberadaan kalian? Tolong dulu naikkan sampai 100% biar seolah-olah puas. Termul, keluarlah. 2% bro. Ini hasil survei ke tingkat kesangatpuasan terhadap Wapres kita. Gimana itu, ada yang bilang bahwa ini adalah Wapres terbaik sejak Republik Indonesia merdeka, kata pendukungnya. Aduh, tolong ya, komen jangan sadis, gak kuat saya bacanya. Coba didengar dengan baik-baik ya. Saya coba mengulas seseorang bisa dinilai menjadi seorang yang cerdas dan pintar. Saya coba bagaimana membalas hasil survei yang mengatakan Gibran adalah wakil presiden yang cerdas dan yang baik. Ada beberapa literasi saya baca ya. Ukuran kemampuan seseorang cerdas dan pintar itu ada 8 hal ya. Yang pertama adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Apakah di Gibran ada seperti itu? Menurut saya nggak ada. Yang kedua adalah kemampuan analisis yang baik. Saya belum pernah ya ketika dia melakukan satu kunjungan, dia melihat pasar atau apa, dia memberikan analisis-analisis yang tajam. Sehingga saya simpulkan untuk yang kedua itu Gibran tidak ada. Baru yang ketiga adalah kemampuan berpikir kritis. Saya juga tidak melihat beliau adalah seorang yang kritis. Yang keempat adalah kemampuan memecahkan masalah. Banyak contoh-contoh ketika dia melakukan kunjungan kerja, ada pertanyaan, dia tidak bisa menjawab, tidak bisa memberikan satu jawaban yang solusi untuk memecahkan satu masalah. Baru yang kelima adalah kemampuan komunikasi yang baik. Selalu Gibran ketika ditanya, dia hanya memberikan jawaban beberapa suku kata, tidak bisa mengelaborasi secara rinci, secara runut. Itu sama sekali kelihatan tidak ada. Baru yang keenam adalah kemampuan belajar daripada kesalahan. Ya seperti kalau ini jelas ya, tidak mungkin bisa kita lihat ya, karena dia sendiri tidak diperankan secara signifikan untuk mengambil satu kebijakan. Baru yang ketujuh adalah kemampuan beradaptasi. Ini juga kita lihat ketika rapat kabinet, ketika ada satu pertemuan yang formal, dia selalu gestur tubuhnya hanya melihat ke kiri, ke kanan, sehingga seperti orang bingung ya. Baru yang kedelapan adalah kemampuan berpikir abstraksi. Kemampuan berpikir abstraksi adalah orang-orang yang bisa memahami konsep-konsep abstrak dan berpikir di luar konteks. Tetapi paling tidak, orang yang bisa berpikir abstraksi, walaupun di luar konteks, tapi ada satu kejutan cara berpikir yang bisa membuat kita terperangah. Contohnya seperti Pak Purbaya. Jadi sekali lagi, ini
Geng Solo kebiasaannya selalu dengan cara-cara untuk memberikan persepsi publik hanya mengandalkan daripada survei-survei yang tidak jelas basis datanya. Mungkin itu ya teman-teman. Ini tanda tangan Pak Gibran. Ini penuh filosofi gitu ya. Jadi jangan salah arti ya. Nah, jadi ini seperti ini mungkin ya. Ini 4 ya. Ini F. Jadi F-nya ada 4 gitu ya. Punarwan apa ya? Teman-teman, ada pengumuman hari Senin akan ada gerakan mimbar rakyat di Solo dan saya akan berangkat ke Solo. Bagi kalian yang selama ini cuman berteriak di media sosial tentang ijazah Gibran dan ingin memakzulkan Gibran, mulailah hari ini bergerak. Jangan kita hanya bersuara di media tapi Anda tidak melakukan sesuatu. Dan ini penting. Kita akan diam setelah ada pengganti Gibran. Teman-teman ini ya, mimbar bebas ini diprakarsai oleh salah satu lawyer yang sekarang lagi menggugat ijazah Jokowi dan ijazah Gibran, yaitu Bapak Andika, salah satu lawyer yang selama ini mendampingi Bapak Dr. Taufik, pengacara dari Solo. Dengarkan ini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Ya, tentu kita sudah lihat cuplikan video yang sangat menarik. Nah, mari kita lihat tanggapan para netizen yang disampaikan di bawah ini. Yang dikatakan kalau 2029 Wapres sekarang naik jadi presiden. Hal ini pasti sangat diinginkan oleh Termul dan oligarki karena presidennya pasti dengan mudah bisa dibohongi, dimanfaatkan dan dikadali. Nah, sebentar lagi pasti keluar ngasih kepuasan publik 1000% ya. Anjur bro ya. Nah, anak SD saja cerdas-cerdas, termul-termul sama bujer ya. Goblok mata picek gak bisa nilai. Nah, baru kali ini Wapres di Indonesia dinilai di kinerjanya sama anak SD dapat 2% pula. Nah, bocah berkebutuhan kasus beler begitu dijadiin Wapres miris. Nah, 2% yang sangat puas itu para termul penjilatnya. Nah, kalau punya urat malu ya udah mundur karena urat malunya patus semua, jadi udah nggak punya malu. Nah, yang dikatakan juga 2% ya itu menggambarkan akumulasi para penjilat tambah PSI plus termasuk tambah oknum pengurus DPP Parcok ya. Kalau respondennya sampai ke rakyat daerah, mungkin seluruh item insinyurnya langsung disilang pakai tinta merah. Nah, tidak ada yang bisa diberi nilai positif karena boros uang negara sementara manfaatnya tidak ada. Nah, dipaksakan juga emang gak mampu, biarlah Wapres seperti itu untuk dirinya sendiri. Yang penting kita rakyat jangan mendukung lagi Wapres seperti itu, hanya bikin kesal dan bikin dosa. Nah, aku lihat ya Wapres tidak punya sifat aktif, kreatif, inisiatif, dan komunikatif sebagai seorang pemimpin. Nah, sehingga hanya menjadi cemooh ya, hinaan, tertawa, olok-olokan, sangat memperhatikan. Nah, dari nggak terima junjungannya dapat nilai survei kepuasan 2% dan dia akan membuat survei tandingan untuk Gibran dengan hasil survei kepuasan 95%. Nah, mau kapanpun punya malunya ini bocah dan
perasaan macam apa yang ada dalam jiwanya, sebebalnya sangat-sangat gila sekali. Nah, masih bagus ada nilainya. Itu juga yang menilai bagian dari para penjilatnya ya. Nah, wajar pidatonya Wapres tamatan SMP. Nah, secepatnya dimasukkan, malu punya wakil presiden begini. Nah, untung masih ada yang mau nilai. Kalau saya malah nilai minus karena menghabiskan uang rakyat saja. Nah, yang dikatakan juga cocok, setuju, Gibran dikasih 2% rugi sekali. Memberi gaji dan sangat rugi negeri menghabiskan triliunan, tapi punya wapres ploga-plogo seperti orang ngantuk. Nah, 2% juga paling dari anak buahnya si Andi Ajuan, Ade Darmawan, Duduk Ma. Keluarganya Jokowi aja wapres paling terganggu mentalnya. Lihat dia sama komunikasinya aja usah pada mual rakyat ya. Nah, inikah kualitas orang nomor 2 di negara ini. Nah, dasar anak SD jadi gini lah. Nah, antara ada dan tiada. Gedungnya masih berdiri tegak, tapi penghuninya lumpuh, sudah tak sanggup bangkit, apalagi berlari akibat kegemukan terlalu lama korupsi. Nah, kasihan rakyat Indonesia yang ada wakil presiden yang paling tolol. Nah, bagaimana ini Wapres pidato membaca saja masih diajari kayak anak TK, bacanya satu-satu jika perlu diajar. Nah, harusnya bersyukur masih dapat nilai 2% daripada nggak ada sama sekali alias 0%. Artinya masih banyak rakyat Indonesia yang waras, cerdas alias pintar ya. Nah, yang memilih itu hanyalah orang memang udah cara pandangnya tidak memahami kemampuan intelektualnya yang dipilih. Nah, manusia tidak jelas dijadikan wapres, jadinya seperti ini kondisinya. Nah, kalau 2% betul itu, semua rakyat sudah lihat Gibran ploga-plogo itu. Nah, anak-anak pada umum ya, jujur janganlah sakit hati dengan penilaiannya. Nah, ini mari kita lihat kenyataan, jangan mengada-ngada. Dari raut wajahnya orang cerdas kelihatan cerdas, cekatan, tapi Pak Wapres tidak kelihatan seperti itu. Bukan bodoh tapi kurang banyak belajar, kayaknya masih malas belajar. Nah, memang kenyataannya begitu kan, penilaian yang tidak direkayasa. Nah, Wapres kosong. Nasib kita punya sok-sok Wapres sedalam 0, kosong, ploga-plogo. Nah, satu-satunya negara di dunia yang punya Wapres ploga-plogo ya negara Indonesia. Nah, yang dikatakan kalau survei bayaran mereka ya pasti 80% ya puas karena mereka nggak waras. Nah, selanjutnya anak kecil ngerti makhluk ini nggak pantas jadi penjabat. Ternak-ternaknya aja yang masih memuji dan mengangkat elektabilitas bapaknya dan makhluk ini. Nah, 70% itu nilai sendiri keluarga Jokowi. Kami sekeluarga juga nggak cocok kok punya wapres, nggak ada otak cerdasnya. Nah, kaos merah kamu main ya seperti anak yang lagi baca buku sejarah. Nah, berapa persen itu sudah pilihan, nikmati aja bareng-bareng lah, lihat kinerjanya seperti apa kena ke depan sesuai harapan pemilihnya apa tidak. Nah,
SDM Wapres masih jauh dari harapan rakyat dari poin-poin itu. Untuk apa diakui paling hebat kecuali orang yang orang di dekat dengannya cari makan. Nah, saya heran yang lihat wakil presiden kayak gini. Saya lah yang milih juga sih. Apa yang dilihat dari wakil presiden kayak gini, padahal masih banyak orang Indonesia yang pantas jadi wakil presiden. Contoh Ahok, Susi, Astuti, dan masih banyak yang lain. Nah, lah kerjanya juga main tanian mobil-mobilan. Di gimana negara rakyat mau maju jadinya hancur. Nah, kasihan ya Gibran kok bisa kekurangan gizi, padahal anak seorang bekas presiden berbicara saja gagap, berpikir lembut bukan mata saja, susah kayak semalaman tidak tidur. Kalau ada rasa malu bagusnya Gibran memundurkan diri. Gibran cepatlah tobat ya, kau akan selamat. Jangan sampai mati masih jadi kerbau. Nah, ngapain harus marah Mas Wapres? Wong kenyataan dia aja cuman lulusan SMA bisa menilai Wapres kita. Ya, salam dari NKRI harga mati.